Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini, Minggu 31 Januari 2021, berjudul Kumpulkan Harta di Sorga. Dalam Matius 6 ayat 20 dituliskan demikian, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Ayat ini jelas terkait dengan kekekalan. Ayat ini sebenarnya merupakan nasihat agar orang percaya mengumpulkan harta di sorga. Tetapi sekaligus merupakan peringatan agar orang jangan mengumpulkan harta di bumi, karena itu akan sia-sia. Hal itu diumpamakan Tuhan Yesus dengan perumpamaan orang kaya yang bodoh, yang akan merombak lumbung-lumbungnya agar bisa untuk menyimpan hartanya, yaitu dari hasil tanahnya yang banyak. Yesus berkata demikian, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Lukas 12 ayat 16-20. Sedangkan di ayat yang lain dikatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya." Matius 6 ayat 33. "Carilah perkara yang di atas." Kolose 3 ayat 1. Itu semua sama, saudara, maknanya. Pengertiannya sama, yaitu harta di surga itu lebih penting, dan untuk memperolehnya tidak bisa seketika, melainkan harus bertahap, sedikit demi sedikit dikumpulkan. Maka dikatakan dengan kata kumpulkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengumpulkan harta di surga? Jawabnya, melalui setiap peristiwa yang kita alami dalam hidup ini. Kita harus sadar bahwa dalam setiap kejadian yang terjadi, baik itu yang kita sengaja ataupun yang sepertinya kebetulan, sesungguhnya ada campur tangan Allah untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Kebaikan yang dimaksud di sini adalah agar kita bisa mengumpulkan harta di surga. Itu artinya bukan hanya setiap hari, tetapi setiap jam, setiap detik, setiap saat. Itu merupakan momen-momen yang sangat berharga, di mana mengandung harta surgawi, ada nilai kekalnya. Itulah sebabnya dalam setiap kejadian, kita harus bisa menemukan maksud Tuhan atas peristiwa itu. Kita harus bisa temukan nilai atau berkat kekalnya. Bicara berkat kekal atau harta surgawi, itu bukan selalu segala sesuatu yang membahagiakan, saudara, yang membuat hati kita senang. Seperti lulus ujian, naik pangkat, untung yang besar, berhasil dalam karir, dapat jodoh, dan sebagainya. Belum tentu yang demikian. Dan malahan bukan tidak mungkin
hal-hal seperti itu malah membuat kita jatuh. Namun demikian, kalau kita bisa memaknai dengan benar, tentu di sana juga tersembunyi berkat kekal. Begitu, saudara. Sebaliknya, dalam situasi sulit, keadaan yang tidak nyaman atau yang membawa kesedihan, bahkan duka cita, itu sebenarnya justru banyak memuat nilai kekal atau harta surgawi. Lah, kesalahan kebanyakan orang Kristen, mereka cenderung alergi, tidak suka, dan berharap semua cepat selesai. Kalau perlu, minta agar Tuhan cepat selesaikan. Padahal yang benar, ketika menghadapi situasi atau keadaan yang tidak menyenangkan, kita diam, merenungkan, dan mencari berkat kekal itu. Kalau perlu, tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa maksudnya semuanya ini? Tuhan, bagian mana dalam hidupku yang harus aku ubah? Apa yang Kau mau kami lakukan, Tuhan? Dan sebagainya. Intinya, kita cari tahu, kita perkarakan berkat kekal yang tersembunyi di balik setiap peristiwa itu. Kita harus sadar dan mengerti bahwa melalui semua itu, sesungguhnya Tuhan sedang membela kita agar tidak binasa. Bisa saja saudara dihabisi hartanya atau mengalami sakit dalam waktu yang lama. Keluarga saudara tidak harmonis. Saudara mendapat tekanan, disakiti atau diperlakukan secara tidak manusiawi, gagal dalam studi, terjerat kasus hukum, yang mana dalam kesemuanya itu sesungguhnya tersimpan harta kekal. Kalau saudara menyikapinya dengan benar, tindakan saudara sesuai dengan kehendak Tuhan, maka sesungguhnya saudara sedang mengumpulkan harta di surga. Memang itu tidak mudah dan berat, tapi itulah harta di surga. Jadi, kalau ada orang yang putus asa, mengeluh, sungut-sungut, kehilangan semangat atau gairah hidup, tidak lagi berdoa, tidak lagi baca firman, bahkan meninggalkan Tuhan, itu berarti orang itu sedang menyia-nyiakan harta surgawi. Orang seperti ini pasti tidak akan memiliki bekal yang cukup untuk kekekalan. Ada juga orang yang tidak peduli dengan mengumpulkan harta di surga. Orang seperti ini yang dipikir, dicari, dan diburu hanya harta duniawi. Tidak pernah merasa cukup, bahkan rela melakukan apapun juga, mengorbankan apapun dan siapapun juga, demi memperoleh harta duniawi yang sebanyak-banyaknya. Karena mereka menganggap harta dunia yang lebih penting. Padahal Tuhan Yesus berkata, kalau malam ini juga jiwamu diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Oleh sebab itu saudara, melalui kebenaran ini, sekarang kita tahu bahwa harta di surga itu penting, bahkan sangat penting, dan tidak akan kita miliki seketika, melainkan harus dikumpulkan. Jadi, kalau sekarang saudara sedang mengalami masalah atau pergumulan, ingat, di sana tersembunyi harta di surga. Kumpulkan. Semakin banyak masalah yang saudara hadapi,
semakin saudara berpotensi menjadi kaya di surga. Akhirnya, dengan pemahaman yang benar tentang harta di surga, saya percaya saudara akan senantiasa mampu bersukacita dan bersyukur meskipun masalah saudara banyak dan berat. Amin. Tuhan memberkati.